Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil furqan liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'hum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Syekh Para Yai di Lirboyo, khusus menyebut nama ada Romo Yai Anwar Mansur yang tadi kami silaturahim ke rumah beliau, Romo Yai Abdullah Kafabih Mahrus yang mungkin hari ini sedang tidak di tempat, Romo Yai Hasan Syukri Zamzami, Romo Yai An'im Falahuddin Mahrus, Yai Khotibul Umam, Yai Salim Tabrani, kemudian juga yang lain-lain. Saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan karena belum berkenalan satu persatu. Saking banyaknya para kiai di Lirboyo ini, Masya Allah ya. Kemudian juga para habaib banal kiram, dan juga para kiai yang lain, dan juga mungkin bunyai kalau ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Murattilil Quran ya khususnya, dan juga pondok pesantren Lirboyo pada umumnya. Yang pertama, Al-Fagir hadir di sini adalah satu kebanggaan bisa hadir silaturahim ke satu pondok pesantren yang termasuk terbesar di Indonesia. Sudah lama Al-Fagir ingin silaturahim ke sini, tapi alasannya apa? Tiba-tiba datang gitu ya, tanpa sebab, pengen nyari alasan gitu biar bisa mampir ke sini. Tiba-tiba diundang untuk mengisi di Ma'had Murattilil Quran. Alhamdulillah, sampai juga akhirnya ke Lirboyo. Jadi hadirin rahimakumullah, terutama anak-anakku sekalian, saya ini bukan hanya pertama ke Lirboyo, ke Kediri itu baru hari ini. Jadi ini pengalaman pertama Yai An'im ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti seterusnya bisa ke sini. Yang kedua, Al-Fagir hadir ke sini napak tilas dari adik Al-Fagir, yaitu Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah ta'ala anhu. Orang sering bilang, Bib, antum ini adiknya Habib Mundir ya? Alhamdulillah, saya bilang. Berarti saya awet muda ya.
Padahal saya sama Habib Muntir itu bedanya 6 tahun. Saya yang gendong beliau waktu masih kecil. Jadi saya paling tua, terus ada Syarifah Lu'lu, Habib Romzi, baru Habib Muntir, baru Syarifah Aliyah. Nah jadi alhamdulillah saya melanjutkan sunnah yang dilakukan oleh Habibana Muntir alaihi rahmatullah, dan saya nyampai ke sini alhamdulillah dapat banyak sekali kebahagiaan. Lihat pondok pesantrennya kayaknya satu desa pondok semua di sini. Masya Allah. Tadi Yai ngisi itu satu pondok ya, banyak begitu santrinya. Terus kemana? Kita pindah, ngisi lagi satu pondok, banyak juga santrinya. Masya Allah. Ini satu desa katanya Bib, ini pondok semua. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah kemudian yang ketiga, ini yang ingin Al-Fagir sampaikan juga, walaupun mungkin tadi kita sudah bacakan Fatihah untuk para masyayikh Lirboyo, maka izin Al-Fagir untuk membacakan Fatihah kembali bagi para masyayikh Lirboyo ya. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Nabiyina wa Syafi'ina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Thumma khususan ila arwahi ajdadina wa sadatina min ali Abi Alawi, khususan ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ilallah Sayyidina Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Sayyidina al-Qutbil Gawthi wal Aqtab Sayyidil Wadil Ahgaf Sayyid Muhammad bin Abdurrahman As-Sagaf wa Sayyid Qutbil Anfas Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Sayyid Qutbil Irsyad Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim ajma'in. Thumma ila arwahi masyayikhina fi Lirboyo, khususan ila ruhi Kiai Abdul Karim rahimahullah wa Kiai Haji Kiai Al-Haj Marzuki Dahlan rahimahullah wa Kiai Haj Idris Marzuki rahimahullah wa Kiai Al-Haj Mahrus Ali rahimahullah wa Kiai Al-Haj Maftuh Bastul Bir rahimahullah, dan juga buat yang masih hidup ya, keturunan beliau, juga anak cucu beliau yang mudah-mudahan yang masih hidup juga diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan ilmunya, keberkahan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabulkan doa kita semua. Hadirin hadirin, ini tanpa hadirat ya. Jadi hadirin, kalau yang tadi hadirat semua yang saya isi. Nah, para hadirin, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, para santri tahfidz, karena ini adalah acara bagi para murattilil Quran, saya izin berdiri aja biar lebih enggak bunyi-bunyi dia mic-nya. Kalau duduk itu biasanya bunyi-bunyi. Para santri murattilil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah acara wisuda dari para santri tahfidz Quran, maka tausiah saya pada malam hari ini bicara tentang apa hubungannya haul dengan Al-Quran. Kenapa saya pilihkan judul ini, anak-anakku sekalian? Karena banyak tetangga-tetangga kita, saya sebut tetangga-tetangga kita, bukan kita. Kalau di Lirboyo kayaknya jarang, tapi kalau di Jakarta tempat saya banyak. Yang kalau udah denger omongan haul, mana dalilnya? Ngapain ngadain hall? Oh, itu bid'ah. Ya.
Banyak nggak yang begitu? Banyak, Masya Allah. Ada kali. Kalau di Jakarta banyak yang begitu. Maulid, mana dalilnya maulid? Ya, coba tunjukin dari Quran. Ya. Nah, kali ini saya ingin bicara tentang hubungannya haul dengan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kalau kita bicara fikih, kita belajar fikih, fikih itu tidak bisa hanya dengan Quran, hadis, selesai. Pokoknya Quran, sunnah, kalau sahih, selesai, terima, beres. Hol, nggak ada zaman Rasul, nggak ada zaman sahabat, bid'ah. Ya. Maulid, nggak ada zaman Rasul, nggak ada zaman sahabat, bid'ah. Ya. Ceramah kayak begini, ada nggak zaman Rasul? Zaman sahabat ada nggak? Bid'ah, turun saya. Ya. Nggak boleh ceramah. Ini kalau fikih itu cara berpikirnya seperti itu, Masya Allah, ya, berapa banyak yang jadi bid'ah semua. Ya. Kita duduk wisuda kayak begini, zaman Rasul ada nggak? Zaman sahabat ada nggak? Bid'ah. Jadi fikih itu nggak seperti itu, ya. Maka kalau kita di dalam usul fikih ada yang namanya al-hukmu yaduru bi'illatih. Yang namanya hukum itu berputar berdasarkan ilahnya, sebab. Itu fikih, ya. Kalau dalam bahasa lain disebut al-hukmu la ta'tamidu bil asma walakin bil musammayat. Hukum itu bukan dengan namanya, tapi dengan apa substansi yang dikasih nama. Gitu, ya. Kalau orang nanya, misalnya contoh, ya, baca Quran pakai HP, ada nggak zaman Rasul? Ya, ibadah bukan itu? Ya, ibadah bukan? Ibadah kita kalau baca Quran melalui HP untuk muhafadzah hafalan, walaupun pahalanya kalah dengan kalau kita baca dari mushaf, tapi baca dari HP juga boleh. Baca hadis dari HP boleh, gitu ya. Zaman Rasul nggak ada. Nah, maka fikih itu didasarkan bukan kepada nama, tapi apa yang dikasih nama. Contoh misalnya tentang hol, bukan namanya. Oh, hol nggak ada zaman Rasul, bid'ah, gitu ya. Tapi hol itu sendiri apa substansinya? Kalau kita melakukan hol, apa yang kita lakukan? Anak-anakku, biasanya ngapain? Berdoa, ya kan? Ya. Baca Fatihah, apa lagi? Baca sholawat, baca zikir, ceramah. Itu ada yang dilarang nggak sama syariat? Kalau nggak ada yang dilarang, kenapa dilarang? Dibilang nggak boleh. Ajib. Ya. Nah, itu cara berpikir fikih. Nah, kembali dengan bagaimana hol di dalam Quran setelah kita tahu tadi substansinya. Hol itu isinya ceramah, isinya zikir, isinya doa, ya Pak. Yang sebelah kiri masih hidup, Pak? Hidup, ya. Hidup, Bib. Kalau nggak hidup bubar. Iya. Nah, jadi karena isinya seperti itu, kita cari di dalam Quran ada nggak seperti itu? Di dalam Quran di surah Yusuf ayat yang ke-111 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim. Sekalian apa murojaah hafalan surah Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Boleh saya ikut ngetes juga. Ya dapat pahala ya. Ini orang Lirboyo nih tawadu ya. Tahu Beb tapi nggak mau jawab ya.
karena adab sama habaib. Khair insyaallah, ahsantum. Nah, sungguh sudah ada pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal, kata Allah SWT. Yang bilang kisah-kisah orang soleh itu ada pelajaran. Siapa yang bilang? Allah Jalla wa'ala. Dari 7 lapis langit yang bilang. Ya. Dikatakan qasasihim. Artinya dalam bentuk jamak, bukan satu orang, tapi banyak orang. Siapa saja, asal dia orang soleh, ya, asal dia orang wali Allah, asal dia para nabi, asal dia para rasul, itu boleh. Ya. Nah, ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang kisah. Ya, bahkan para ulama menyatakan dari seluruh Al-Quran itu ada 2/3 di dalamnya adalah qasas. Ya, sebagian lagi menyatakan 1/3 dari Quran adalah qasas. Ya, bahkan dikatakan qasas itu atau kisah itu uslub minal Quran, salah satu gaya di dalam Al-Quran. Ya, ilmu Al-Quran salah satu uslubnya adalah dengan kisah-kisah. Nah, kalau kisah-kisah seperti itu adalah uslub Quran, kita menceritakan holnya para masyayikh Lirboyo, itu berarti kita melaksanakan Al-Quran. Ya Pak? Ya, jelas ya. Jadi jangan mau ya ditipu sama Bahlulin itu. Tahu Bahlulin ya? Orang yang kalau ngambil hukum fikih comot Quran, comot sunnah, ya nggak ada dong Quran, nggak ada dalam sunnah, bid'ah. Saya, anak-anakku sekalian, tahun 2004 saya dakwah di Australia. Saya keliling di 4 negara bagian di Australia. Dalam satu kesempatan dakwah di negara bagian Brisbane, ya kalau tidak salah. Ketika di Brisbane itu saya dakwah, baru nyampaikan begini ya, baru mulai saya nyampaikan satu hadis, baru mulai. Terus di antara yang dengar, terus ada yang berdiri. Ya Syekh, darajatul hadis. Saya bilang, mahlan, tunggu sebentar, ini belum selesai, nanti saya bahas. Berdiri lagi dia. Darajatul hadis, takhrijul hadis. Pulak balik. Sampai panitia itu nggak enak itu, nyuruh dia duduk, dia nggak mau duduk. Saya bilang biarin. Ini di depan orang banyak ya. Dalam hati saya, ini orang mau mempermalukan saya depan orang banyak. Kalau saya permalukan lagi kamu, jangan salahin saya. Nah, akhirnya udah dia ngomong gitu, terus saya bilang, Syekh, saya bilang, hadal hadis, saya bilang hadis ini di kitab Sahih Muslim, bab yang pertama, hadis nomor 1. Saya bilang, kalau kamu nanya darajatul hadis, takhrijul hadis, berarti kamu belum pernah buka kitab Sahih Muslim sama sekali. Orang tepuk tangan semua. Dia keluar langsung. Dalam hati saya istighfar gitu, ya Allah, saya bukan niat mempermalukan orang, tapi kalau enggak saya terus saja dia begitu. Takhrijul hadis, darajatul hadis, bahlul. Tapi sok pintar gitu ya. Nah, mungkin di sini juga ada yang begitu ya, kiai lagi ceramah gitu ya. Terus wah, kok kayak sok pintar, nih kiai nggak ngerti hadis gitu ya. Kalau nggak ngerti hadis nggak jadi kiai. Betul apa betul? Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah,
Itu dalil yang pertama, gitu ya. Dalil yang kedua, kalau kita buka di dalam Al-Quran, itu ada surah-surah yang khusus diberi nama Nabi. Kita mulai dari surah yang ke-10. Surah apa? Surah apa yang ke-10? Ini biar nggak ngantuk. Surah bukan Yusuf. Yunus. Ketahuan udah ngantuk ini ya. Baru jam berapa ini? Ya, 10 surah Yunus. Lalu surah ke-11. Surah apa? Hud. Nah, betul. Surah ke-12. Surah Yusuf. Baru Yusuf. Pengen ganteng aja. Yang diingat surah Yusuf aja itu ya. Kemudian surah ke-14 Ibrahim, surah ke-21 Al-Anbiya, itu kisah-kisah para nabi semua. Ke-47 Muhammad, ke-73 surah Nuh. Semuanya kisah para nabi dan semuanya disebut nama surahnya adalah nama para nabi tadi. Menunjukkan bahwa kisah-kisah para nabi itu adalah uslub dari Al-Quran. Ya. Terus mereka nanya lagi, ya Bib, khair. Para nabi kita juga udah tahu. Kalau para aulia, ada nggak dalam Quran? Saya bilang, kalau Anda baca Quran itu dengan tadabbur, itu hampir di setiap surah itu ada kisah tentang para aulia Allah. Salah satunya misalnya di surah Al-Baqarah. Ya. Di surah Al-Baqarah dikatakan dan ketika orang yang marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'da qala kam labith qal labithtu yawman aw ba'da yawm, dan seterusnya itu ya. Ayat itu kata Allah, ketika ada seorang yang lewat di satu desa, satu kota atau satu negara, lalu dia lihat negara itu sudah hancur, atapnya sudah turun ke bumi, artinya sudah runtuh semua. Dia lihat nggak ada kehidupan, sepi negeri itu. Terus dia bilang, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Gimana nih Allah membangunkan lagi negeri ini setelah dia mati? Maka sama Allah, fa'amatahullah mi'atam. Orang itu diwafatkan sama Allah berapa lama? 100 tahun lamanya. Thumma ba'ata. Lalu dibangunkan kembali. Lalu ditanya sama Allah, kam labith, berapa lama kamu ini tidur? Ya, yauman au ba'da yaum, sehari apa setengah hari saya baru bangun. Bal labithta mi'atam. Kamu itu sudah tidur 100 tahun lamanya. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Coba lihat itu makan minuman kamu yang enggak kesentuh tapi enggak rusak. 100 tahun dipelihara sama Allah. Lalu lihat himar kamu, keledai kamu yang sudah jadi tulang belulang. Bagaimana Allah membalut dia dengan daging, ya, kemudian otot, lalu kemudian menjadi keledai lagi dengan izin Allah. Ya. Falamma tabayyana lahu qal a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah dia melihat itu maka dia katakan, Allah Maha berkuasa. Ini orang ditidurkan 100 tahun. Seringkali kalau para kiai ceramah, para habaib ceramah tentang karomah para aulia, ini orang-orang nyinyir. Tahu nyinyir? Karomah lagi, aulia lagi, aulia. Itu Allah yang sebutkan dalam Quran kisah-kisah karomah. Ya. Siapa orang yang ditidurkan itu?
100 tahun itu. Fi ba'd riwayatin dikatakan Aziz bin Syarhiyya. Dalam riwayat yang lain dikatakan Urumya bin Halqiyah. Dalam riwayat lain dikatakan Nabiullah Khidir alaihi salam. Banyak riwayat. Tapi itu orang soleh yang diberikan karomah tidur sampai 100 tahun. Itu uslub Quran. Kalau kita cerita kiai misalnya pimpinan masyaikh Lirboyo bisa melakukan ini, tiba-tiba terjadi hal yang di luar nalar. Itu semua uslub Al-Quran. Anda mau percaya mau enggak silakan. Tapi jangan katakan bid'ah itu. Ya. Enggak ada dalilnya itu. Ya. Karena itu adalah uslub dari Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, itu kisah-kisah orang soleh. Lalu berikutnya, ini tentang para pemuda. Surah ke-18 surah apa? Ke-18 surah Al-Kahfi yang kita baca setiap malam Jumat. Ya, surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi itu diceritakan tentang orang-orang yang ditidurkan selama 309 tahun lamanya. Berapa? 300 sinina wazdadu tis'a. 300 tahun ditambah 9 tahun lamanya. Siapa itu? Orang yang tidur dikasih karomah sampai tidur segitu lama. Rasul bukan? Bukan. Nabi bukan? Bukan. Siapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah fityah. Apa itu fityah? Fityah itu ABG. Anak-anak muda baru gede, remaja. Tapi bedanya adalah apa? Amanu bi rabbihim. Mereka itu benar-benar beriman kepada Allah. Ada 7 orang, ya, dengan anjingnya, ya, dan semuanya beriman kepada Allah, lalu lari dari kaumnya yang menyembah berhala, lalu sama Allah ditidurkan 309 tahun. Siapa yang ditidurkan? Anak-anak muda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, kisah-kisah karomah itu di dalam Quran berantakan saking banyaknya. Ya, ini kisah anak muda. Jadi kita jangan berkata, saya mau ibadah, mau rutin ngaji, murojaah hafalan, terus menundukkan pandangan, nanti aja kalau udah tua, jangan. Karena tadi masih muda-muda itu malahan karomahnya lebih hebat lagi. Ya. Mau saya ceritakan karomah anak muda lain yang hebat juga di dalam Quran. Ini supaya para pemuda ini tahu betapa indahnya Quran mengarahkan kita untuk supaya meniru aslafuna, ajdaduna, para ulama terdahulu, para aulia terdahulu, para salihin terdahulu, para muqarrabin terdahulu. Saya bacakan surahnya, ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Surah apa itu? Al-Buruj. Sering kita murojaah, sering kita baca. Tahu nggak kita sababun nuzul dari surah itu? Surah itu bicara tentang di zaman dulu Bani Israel ada seorang raja yang sangat kejam. Raja itu memaksa seluruh rakyatnya untuk nyembah dirinya, jadi berhala kayak Fir'aun. Ya, pokoknya harus nyembah dia. Ya, nah kemudian raja itu punya anak, masih muda, remaja.
Kemudian si raja menyiapkan anak itu untuk menjadi pengganti dia. Yang pertama, dia suruh anak itu belajar sihir supaya nggak bisa dibunuh sama orang lain. Kamu berangkat ke satu dukun sakti ada di pegunungan anu. Belajar sama dia ilmu sihir, nanti setelah kamu jago bilang sama ayah. Pemuda itu berangkat, anak muda, remaja. Dengan takut-takut dia melewati hutan itu, takut binatang buas, takut apa. Sampai di hutan dia lihat ada orang baju putih. Orang baju putih itu diam, dia panggil. Kalau bahasa kita mungkin Pak, orang itu diam, bergerak terus. Akhirnya dia tunggu, ada takut, ada juga penasaran. Setelah selesai, rupanya orang itu sholat. Terus orang itu noleh, ada apa? Anda lagi apa? Saya beribadah. Beribadah? Apa itu beribadah? Nyembah Allah. Loh, kamu nggak nyembah bapak saya? Orang itu terus ngelihat dari atas ke bawah, terus kata dia, bapakmu itu manusia paling berdosa di atas bumi ini. Kenapa? Karena nyuruh orang nyembah dia. Wah, memang dia punya kekuatan. Kekuatan apa? Dia nggak bisa membuat matahari itu pindah ke barat, terbit dari barat. Nggak bisa membuat tanaman itu tumbuh di atas. Dia kasih tahu. Anak muda itu diam, kayaknya benar. Dia dengerin sampai selesai. Baik, saya pamit. Mau kemana? Dia nggak ngasih tahu. Mau pergi ke sana. Dia pergi sampai ke tukang sihir. Sampai tukang sihir dia belajar sihir. Dia nggak bilang bahwa dia dari ahli ibadah tadi, ya, rahib. Terus begitu tiap hari datang belajar sama ahli ibadah. Abahnya nggak tahu, dikira belajar sihir. Dari ahli ibadah terus ke tukang sihir, terus bolak balik. Setelah sekian tahun dia udah besar, dia lewat ke situ, mau sampai ke hutan, lihat masyarakat itu berlarian, penduduk desa situ kabur semua. Kenapa kalian? Kenapa? Itu ada harimau ngamuk di pasar. Terus dia bilang, nah ini kesempatan saya membuktikan ilmu si ahli ibadah itu atau tukang sihir yang lebih hebat. Ya, ini anak muda nih, bayangkan ya. Terus dia lihat harimau ngamuk itu, dia baca mantra-mantra sihir yang diajarkan sama tukang sihir. Harimau itu tambah ngamuk. Terus dia baca doa dari si ahli ibadah itu. Dia ingat harus kepada Allah, bukan kepada bapaknya. Minta kepada Allah. Terus dia, harimau itu tunduk, terus pergi. Nah, mulai sekarang saya tahu mana yang benar. Lihat ini, anak muda zaman dulu sudah menggunakan pikirannya untuk berpikir mana benar, mana salah, walaupun masih muda. Nggak mau ikut-ikutan sama orang. Oh, lihat anak muda sekarang. Orang rambutnya dipanjangin ke sini, dua gitu kan, kanan kiri panjang, diikat di bawahnya, ngikut begitu. Orang hidungnya dikasih cincin, tahu cincin di hidung? Di Lirboyo nggak bakalan ada yang begitu. Daerah saya di Jakarta ya, di Pancoran banyak itu hidungnya pakai ini ya, setamat tahu gitu ya. Telinga laki-laki ditindik. Itu kan ikut-ikutan orang. Ini anak muda ini, lihat, ini yang benar ahli ibadah itu, rahib. Berita itu sampai ke bapaknya bahwa dia bisa ngusir harimau. Kata bapaknya dipanggil, kamu hebat kamu. Kamu sudah cocok menggantikan saya. Kamu besok saya lantik jadi raja. Si anak itu ngelihat bapaknya, dia ragu-ragu sebentar. Habis itu dia bilang, Pak, Bapak mau tahu nggak kenapa saya bisa ngusir harimau itu? Kenapa? Pakai sihir, tukang sihir itu kan? Bukan, Pak. Saya udah pakai sihir itu nggak mempan, Pak. Terus pakai apa? Pakai ilmu doa dari rahib. Rahib mana? Rahib itu nyembah Allah, Pak. Kurang ajar kamu. Jadi selama ini kamu belajar malah tidak mau nyembah saya, bapakmu sendiri.
Dibesarkan, disuruh belajar, malahan kamu malah nggak bisa menggantikan saya. Akhirnya sama bapaknya disuruh bawa sama tentaranya, naikkan ke atas gunung, jatuhkan ke jurang. Dibawa anak muda ini, diikat sampai ke atas gunung. Ketika mau dilemparkan ke jurang, dia berdoa dengan doa si rahib itu. Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, cukupkan saya dari mereka ini sekehendakmu ya Allah. Terjadi gempa, mati semua itu pasukan. Ya, cuman dia yang selamat. Dan luar biasanya pemuda ini, dia bukan kabur. Harusnya kan udah begitu kabur. Ya. Dia balik. Balik, bapaknya lihat, mana tentaranya? Dibinasakan sama Tuhan saya. Bukan kamu Tuhan. Bawa dia ke lautan. Dibawa ke tengah laut, diikat, mau dicemplungin ke air, dia berdoa lagi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan saya dari mereka sekehendakmu. Tiba-tiba perahu itu oleng, tenggelam semua. Kecuali dia. Pulang, dia balik lagi ke raja itu. Kamu lihat, gak bisa kamu membunuh saya. Hanya Allah yang bisa membunuh saya. Lalu raja itu bingung. Kubur dia hidup-hidup, percuma. Kamu kalau mau bunuh saya, pakai cara saya. Bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh penduduk negeri, ikat saya di tiang, tembakkan panah. Sambil berteriak, Bismillahirrabbilghulam, maka saya bakal mati. Raja itu karena ketakutan, ya. Ini orang sakti, Mondroguno, saktinya itu. Bukan lagi sakti biasa ini orang ya. Takut bapaknya, kumpulin seluruh orang. Ya. Kumpulkan seluruh orang di negeri itu, lalu kemudian dia diikat di kayu, lalu ditembakkan panah sambil berteriak, Bismillahirrabbilghulam. Kena ke pelipis pemuda itu, terus dia pegang panah itu, terus dia minta sama Allah, ya Allah matikan saya sekarang. Syahid dia, meninggal. Tapi kisah itu nggak selesai sampai di situ. Masyarakat yang melihat kejadian itu langsung berteriak, Amanna birabbil ghulam. Kami semua beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Tuh, lihat raja, apa yang kamu takutkan terjadi sekarang. Seluruh negeri sudah masuk ke dalam agamanya anak muda itu. Lihat tuh, anak muda yang masih muda, kecil, ya, tapi luar biasa. Ya. Karomahnya, ya, karena istiqomahnya dia. Akhirnya kemudian raja itu memerintahkan bikin parit seluruh negeri itu, diisi kayu bakar, dinyalain. Lalu seluruh penduduk negeri suruh keliling di situ, yang nggak mau nyembah raja didorong ke parit itu mati, kebakar. Sampai banyak yang mati. Ada seorang ibu lagi gendong anak bayi. Ibu itu ragu-ragu, ya. Itu lihat api, tapi ini lihat bayinya, dia kesian sama bayinya. Tiba-tiba bayi itu ngomong, Ibu jangan ragu-ragu, lompat ke situ, masuk surga kita sama-sama. Ibu itu langsung lompat masuk surga. Kata baginda Rasul SAW, 1 dari 3 bayi yang bisa berbicara ketika masih bayi itu adalah bayi Ashabul Ukhdud, itu yang tadi disebut. Kemudian bayinya Juraij dan bayi Isa ibni Maryam. 3 itu yang bisa bicara ketika masih kecil. Ya. Akhirnya baru kemudian Allah turunkan ayat itu. Ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Sudah dibinasakan orang yang bikin parit api itu. Yang mereka bikin parit lalu duduk-duduk di sekelilingnya. Kemudian mereka melihat, ya, bil mu'minina syuhud, menyaksikan orang Islam itu masuk ke situ berteriak kesakitan, kebakar, ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Padahal dia nggak tahu bahwa orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa, lagi maha terpuji, yang seluruh dunia akhirat semuanya gak ada yang
berani sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan seterusnya sampai akhir ayat itu, surah itu dikatakan sudah dibinasakan orang yang bikin parit api atau disebut ashabul ukhdud. Nah hadirin anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, itu para aulia Allah yang masih muda-muda. Kalau ada yang santriwati saya ceritakan juga, para wanita-wanita yang masih muda tapi beriman, dikasih karomah sama Allah SWT, banyak dalam Quran. Jadi kesimpulannya, kalau kita menemukan orang yang masih mempermasalahkan hol dan udahlah, ente zaman Fir'aun ente, ya. Belum modern, belum zaman apa AI, ya. AI, ya. Artificial Intelligence. Sekarang ente udah zamannya Fir'aun dulu, kita udah zamannya AI, ya. Artificial Intelligence, ya, sekarang. Nah anak-anakku sekalian, terakhir yang saya ingin sampaikan, di dalam Quran itu bukan hanya kisah-kisah manusia, orang soleh, orang baik, bahkan binatang pun dijadikan kisah, dijadikan pelajaran, ya. Surah terpanjang, surah urutan nomor 2 dalam Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi itu. Kalau urusan sapi aja disuruh baca terus diinikan tiap waktu sama itu, bahkan jadi surah terpanjang. Kira-kira kalau ulama masyayikh boleh nggak? Sapi aja boleh, kalau memang kita bisa ngambil pelajaran. Betul apa betul? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang-orang ya, aneh mereka itu. Jangan kena orang soleh, sapi aja ada dalam Quran, gajah, semut, lebah, berantakan itu dalam Quran, ya. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, bahwa para masyayikh Lirboyo ini, tolong anak-anakku sekalian, pesan saya satu sama kalian, sama yang namanya guru itu hormati, muliakan. Kenapa? Kalian ilmu setinggi langit, kalau enggak adab, enggak hormat, enggak ta'zim sama guru, itu enggak barokah ilmunya. Saya ceritakan Habibana Munzir bin Fuad Al-Musawa rahimahullah ta'ala anhu. Habib Munzir itu ketika di Tarim, beliau belajar kepada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau punya kebiasaan, kalau gurunya pergi, dia nunggu di depan pintu gurunya, enggak bergerak, duduk tawarruk. Tahu duduk tawarruk? Ketika tahiyat akhir, diam, enggak bergerak. Ketika gurunya pulang, Habib Umar heran, ini dari jauh kok ada orang duduk di depan pintunya, ya. Dilihat Munzir, diam. Ini yang cerita Habib Umar. Saya melihat dia, kata Habib Umar, Munzir Al-Musawa, duduk dalam keadaan tahiyat akhir, enggak bergerak, mukanya putih, adem, tidak ada kelihatan capek, tidak ada, duduk. Akhirnya kemudian saya berdehem, kata beliau, menunjukkan beliau udah pulang. Habib Munzir bangun, terus dia lihat, memberikan isyarat, boleh nggak salaman? Habib Umar memberikan. Setelah salaman, kenapa duduk di sini nunggu saya? Enggak, cuman saya itu melihat wajah engkau, wahai Sayyidi, itu sudah cukup buat saya. Terus beliau pulang. Ajib, kata Habib Umar. Dan itu berkali-kali beliau lakukan. Ini lihat nih, ta'zim sama guru. Anak-anakku tahu, dari duf'ah ula, angkatan pertama yang belajar kepada Habib Umar, itu Habib Munzir bukan yang paling alim. Banyak yang lebih alim dari beliau. Ya. Tapi keberkahan takzimnya kepada gurunya menyebabkan beliau itu lebih tinggi, lebih dicintai sama gurunya. Sampai ketika meninggal itu Habib Umar, saya simpen syairnya beliau. Dan setiap kali saya membaca syair itu berdiri,
bulu roma saya itu. Kata Habib Umar, kota Tarim menjadi saksi akan istiqomahnya Said Mundir bin Fuad Al-Musawa. Beliau menyatakan seluruh kota Tarim jadi saksi akan kebenaran Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Itu beliau, Habib Umar yang bilang begitu. Saya pernah ditanya, beliau itu Habib Mundir salah satu gelarnya adalah Sultanul Qulub. Saya pernah ditanya sama beberapa habaib, Bib, itu adik antum dikasih nama Sultanul Qulub apa enggak terlalu berat? Kesian nanti kalau terlalu berat. Terus saya juga jawabnya sambil senyum. Saya bilang, antum tahu enggak yang ngasih nama itu siapa? Enggak tahu siapa? Gurunya Habib Umar. Masya Allah. Wahada Sultanul Qulub, kata beliau. Itu masih saya simpan ceramah videonya Habib Umar yang menyatakan begitu. Yang ngajak orang dari beberapa orang menjadi puluhan, lalu menjadi ratusan, lalu menjadi ribuan. Lalu aku diundang ke sana, aku lihat lapangan itu penuh, maksudnya Monas. Penuh puluhan ribu orang yang datang. Aku melihat, Masya Allah anak ini, maksudnya Habib Mundir, ya, luar biasa kata Habib Umar. Ya. Jadi yang ngasih nama Sultanul Qulub itu Habib Umar, bukannya kita, mana berani kita. Ya. Nah anak-anakku sekalian, itu barokah ilmu. Jadi ta'zimlah sama guru. Guru-guru kita di Lirboyo ini salim. Ketika salim itu ikhlas, ta'zim, takrim. Doakan guru kita lagi belajar tawasul, doakan, bacakan Fatihah buat guru-guru kita supaya apa? Supaya nyambung sanadnya, ya. Supaya dengan itu berkah ilmu kita. Mungkin ilmu kita nggak banyak, tapi Masya Allah keberkahannya akan luar biasa. Nah hadirin wal hadirat, terakhir saya membaca manakibnya atau kitab yang ditulis oleh Kiai Bastul Bisri rahimahullah, ya, pimpinan ma'had ini, ya, Muratilil Quran. Saya membacanya itu takjub saya, ya. Pengalaman beliau, kesungguhan beliau dalam belajar, ya. Kemudian pengorbanannya, ya, terus dari sejak masih kecil sampai besar, terus bahkan mengumpulkan sanad, tilawah, tajwid dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan haulnya beliau pada hari ini, malam hari ini kita diberikan keberkahan, ilmu sebagaimana yang beliau pernah dapatkan keberkahannya. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian diberikan keberkahan, yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang punya masalah mudah-mudahan dimudahkan masalahnya, yang sedang jauh susah untuk belajar mudah-mudahan dimudahkan di dalam belajarnya, yang sedang bermaksiat kepada Allah mudah-mudahan dibukakan pintu taufik dan juga taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkahnya Maulid Masyayikh Lirboyo ini, mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kita semua yang hadir di sini. Saya kira mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait haul dan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Fa'aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.